pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat? Flu Bu. Sehat alhamdulillah. Saya flu. Nah, setelah ini sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ini kelas 7 ya? Iya Bu Guru. Dina Sofi, Hadir. Jini Fakiha, Hadir. Yunita. Hadir Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor. Di sini anak-anak ada yang tahu apa itu suhu atau kalor? Bisa angkat tangan. Saya Bu. Iya, silakan Yunita. Kalor itu transfer energi panas yang terjadi atau berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, benar sekali dari Mbak Yunita. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Apa itu suhu? Apa itu kalor? Belum tahu? Nah, setelah ini akan Ibu jelaskan dulu ya. Apa itu? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor atau panas merupakan bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Paham anak-anak? Paham. Nah, kalor ini dapat berpindah melalui berbagai cara. Ada 3 macam perpindahan dari kalor, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi sendiri adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai berpindahnya zat perantara tersebut. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas secara mengalir. Artinya, perpindahan panas secara tidak melalui zat perantara, tetapi zat perantaranya ikut berpindah. Kemudian radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Paham? Paham. Nanti untuk contoh perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi, nanti kita akan melakukan percobaan sehingga anak-anak bisa dapat memahami dan melihat secara langsung contoh dari perubahan energi yang terjadi. Nah, untuk contoh dari perpindahan kalor nanti kita akan melakukan praktikum atau eksperimen yang akan menunjukkan transfer energi yang terjadi pada kalor. Sebelum kita melakukan percobaan selanjutnya, di sini Ibu mempunyai contoh soal dengan rumus kalor I sama dengan M kali C kali delta T dengan sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 Joule per kilogram Celcius, tentukan kalor yang diserap oleh air tersebut. Nah, sebelum masuk pada pembahasan soal, di sini terdapat Ki. Ada yang tahu Ki-nya itu apa? Itu Bu yang dicari itu kalor yang diserap air. Nah, benar sekali. Jadi, kalor yang diserap oleh air tersebut merupakan Ki-nya. Jadi, yang ditanyakan adalah Ki-nya. Kemudian M adalah massa suatu zat yang diberikan. C merupakan kalor jenis dari kalor. Kemudian delta T merupakan perubahan suhu pada kalor. Nah, ini diketahui M-nya berapa? Ada yang tahu? M sama dengan 3 kg. Kemudian C-nya, Kalor jenis air kalor jenis airnya berapa? 4186 4186 Joule per. Nah, kemudian delta T-nya, 25. delta T bisa didapatkan 25 dari mana? Suhu yang akhir Suhu dikurangi yang- suhu yang awal. Suhu yang akhir berapa? 35 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius. Nah, sama dengan berapa? 25 derajat Celcius. Sudah diketahui, kemudian kita tinggal memasukkan ke rumusnya. Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya berapa? Kemudian C-nya 4186. Kemudian dikali delta T-nya berapa? 25. Kemudian dicoret satuan yang sama. Nah,
bisa didapatkan hasil berapa anak-anak? 313.950. Benar sekali, 313.950 Joule. Jadi sampai sini sudah paham pada pembahasan soal ini? Paham. Baik, setelah ini kita akan melakukan langsung praktikum perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Setelah ini Ibu akan membagi kelompok menjadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Setiap kelompok nanti melakukan percobaan yang berbeda. Kelompok A melakukan percobaan secara konduksi, kelompok B melakukan percobaan secara konveksi, dan kelompok C melakukan percobaan secara radiasi. Jadi nanti tiap kelompok akan mempresentasikan ke depan pada minggu depan dalam bentuk poster. Paham? Paham. Nah, pada kelompok A ini kita akan melakukan percobaan secara konduksi. Ibu memberi 1 lilin dan sendok. Jadi kalian yang akan melakukan praktikum dan membuktikan percobaan perpindahan panas secara konduksi. Panas, Bu. Jadi gini anak-anak, ketika sendok didekatkan pada sumber api, maka tangan kita akan terasa panas. Kenapa demikian? Karena perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan panas secara merambat. Merambatnya panas ini melalui zat perantara tanpa disertai dengan berpindahnya zat perantara. Benda yang memiliki daya hantar panas seperti sendok ini yang terbuat dari logam merupakan benda konduktor atau penghantar panas yang baik. Jadi, tangan kita akan terasa panas apabila sendoknya didekatkan pada sumber api. Paham? Paham, Ibu. Pada kelompok B, kita akan melakukan percobaan secara konveksi. Di sini ada piring logam dan air, kemudian ada lilin. Silakan dari kelompok B melakukan perpindahan panas secara konveksi. Nah, lama-kelamaan airnya akan mendidih dan menghasilkan gelembung-gelembung pada air. Ya, sudah mendidih itu. Perpindahan konveksi ini merupakan perpindahan panas secara mengalir. Artinya perpindahan panas yang terjadi disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Pada air mulai muncul gelembung-gelembung air. Semakin lama, gelembung tersebut semakin banyak dan otomatis suhu akan meningkat. Mengapa air dapat mendidih? Karena proses pergerakan air panas dan dingin. Ketika air dipanaskan, bagian air paling bawah akan panas sehingga akan bergerak ke atas karena terjadi proses perubahan massa jenis air yang semakin kecil. Sedangkan air yang di atas akan bergerak ke bawah karena massa jenisnya lebih besar daripada air yang panas. Pada kelompok C, kita akan melakukan percobaan secara radiasi. Nah, di sini Ibu kasih lilin dan sumber api. Apa yang akan kalian lakukan untuk membuktikan ketika perpindahan panas secara radiasi ini dilakukan? Apa yang dirasakan? Panas. Nah, ini merupakan contoh dari perpindahan panas secara radiasi. Jadi, perpindahan panas secara radiasi yakni perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Artinya, perpindahan panas yang terjadi tidak memerlukan perantara untuk sampai pada benda lain. Contohnya pada sumber api ke tangan, tangan akan terasa panas. Karena api lilin ini memancarkan panas ke sekelilingnya. Paham ya anak-anak? Paham. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan percobaan dan praktikum sederhana tadi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Saya, Ibu. Ya, silakan. Jadi kan tadi kan saya melakukan percobaan secara konduksi. Konduksi itu kan perpindahan panas melalui zat perantara, tapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Nah, tadi saya melakukan percobaan tentang dekatkan di api, kemudian tangan saya juga ikut merasakan panas. Itu mengapa? Jadi saya mengambil kesimpulan karena apinya berpindah dari sendok ke tangan saya karena sendok itu merupakan konduktor atau penghantar panas yang baik. Nah, betul sekali jawaban dari Yunita. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada dari adik-adik yang belum memahami tentang pembelajaran kita hari ini. Sudah paham semuanya? Paham. Baik. Selanjutnya
Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.